Karena sahabat melihat Nabi tidak mau makan, sehingga sahabat curiga, jangan-jangan haram ini. Ya, jangan-jangan kada boleh. Apa haram? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun bi ardi qaumi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang fiqhul usrah, fikih keluarga, dan kita masuk pada hadis yang 1074 ya. Halaman di tempat saya, nomor hadis di tempat saya, yaitu an Safiyah binti Syaibah radhiyallahu anha qalat awlama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi bimuddaini min sya'ir. Akhrajal Bukhari. Dari Safiyah binti Syaibah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan walimah pernikahan dengan Safiyah ya, dengan 2 mud gandum ya. Nabi sallallahu melaksanakan pernikahan dengan sebagian istrinya dengan 2 mud gandum. Hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, 2 mud gandum itu ya, 1 mud itu kurang lebih ya, kurang lebih 1/4 mud itu kurang lebih 2 kilo setengah. Kalau 2 mud itu kurang lebih yaitu 1,4 kilo ya, kurang lebih 1,4 kilo. Maka nikahnya Nabi SAW dengan Safiyah itu sedikit sekali makanannya, yaitu 1,4 kilo ya, kalau kita kompreskan ke kilo. Di sini hadis ini menjelaskan tentang begitu sederhananya nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini beberapa faedah yang bisa kita ambil ya. Bahwasanya Nabi SAW ketika mengadakan walimah tidak memberatkan diri beliau. Semacam itu pula seorang muslim, jangan dia memberatkan dirinya mengadakan walimah. Maka seseorang mengadakan walimah sesuai dengan kemampuannya. Dan walimah itu sah ya, dengan makanan apa saja. Walaupun tanpa makanan, sah saja walimah. Kalau irit, habis kajian. Ya, bagi aqua sudah selesai. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah 3 layalin yubna alaihi bi Safiyah fada'utul muslimin ila walimatihi. Fama kana fiha min khubzin wala lahmin وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاء فبسطت فألقي عليها التمر والأقيت والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tinggal di Khaybar selama 3 hari, beliau melakukan bina ya terhadap rumah tangga baru beliau, yaitu Safiyah. Bina itu artinya kalau bahasa Arab itu dukhul, kalau maknanya itu berhubungan. Ya, orang Arab itu dulu dia kalau sebelum berhubungan itu dia akad. Kalau akad itu tidak langsung berhubungan mereka. Enggak kayak kita, akad malamnya jadi. Kalau orang Arab itu dia akad. Kemudian setelah itu berhubungannya nanti kadang-kadang 2 bulan ya, tahap perkenalan dan seterusnya setelah akad. Iya.
Maka Nabi SAW melakukan, ya, membina al-bana. Ya, bana ini adalah berhubungan intim dengan Sofiyah. Maka aku mengundang kaum muslimin supaya menghadiri walimah pernikahan keduanya. Ini yang hanya menghidangkan roti tanpa daging. Pada walimah, Nabi SAW hanya memerintahkan untuk membentangkan alas makan dari kulit. Lalu di atasnya itu dikasih roti yang dikasih kurma, keju, dan minyak samin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan peristiwa pernikahan Nabi SAW dengan istri beliau Sofiyah. Ya, Sofiyah, ya, ketika jadi tawanan, kemudian beliau terkesima dengan akhlaknya Rasulullah SAW, dan beliau pun mau dinikahi Nabi SAW. Dan Sofiyah salah satu istri Nabi SAW yang terkenal dengan kecantikannya. Kemudian Sofiyah, ya, di dalam hadis ini ada beberapa faidah. Pertama, bolehnya seseorang mengadakan walimah itu dalam keadaan safar. Nabi di sini safar di Khaybar. Ya, beliau safar di Khaybar mengadakan walimah. Sehingga walimah itu boleh diadakan walaupun sama-sama dalam waktu safar. Ya. Maka tidak mengapa seseorang mengadakan walimah. Misalnya umrah, ya, selesai umrah kemudian mengadakan walimah misalnya di Mekah, tidak ada masalah. Ya, maka ini diperbolehkan. Kemudian juga disunnahkan juga di dalam hadis ini, atau diperbolehkan seseorang itu, ya, mengutus seseorang untuk menyebarkan undangan. Di sini Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengundang para tamu-tamu. Maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, dijelaskan bahwasanya walimah Nabi SAW sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Dan ini kata para ulama disunnahkan seseorang ketika mengadakan walimah itu jangan berlebih-lebihan. Mengundang orang sebatasnya saja. Jangan sampai berlebih-lebihan. Kemudian juga menyediakan makanan ya sebatasnya, sewajarnya. Ya, jangan sampai makanan itu berlebihan banyak. Kadang-kadang di walimah itu banyak sekali makanan, kadang-kadang berlebihan, dan ini dilarang di dalam Islam. Taib. Kita ambil hadis berikutnya. Wa an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ijtama'a da'iyan fa'ajib aqrabahuma baban. Fa in sabaqa ahaduhuma fa'ajib alladhi sabaq." Rawahu Abu Dawud wa sanaduhu dhaif. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, jika berkumpul dua undangan dalam satu waktu, maka penuhilah undangan dari orang yang lebih dekat pintunya dari rumahmu. Jika salah satu dari mereka berdua lebih dahulu, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dawud, di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Sebagian ulama dan banyak ulama melemahkan hadis ini. Kenapa lemah hadis ini? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Khalid Ad-Dallani. Abu Khalid Ad-Dallani ini terkenal dengan seorang yang lemah hafalannya. Bahkan Imam Ibnu Sa'ad mengatakan beliau ini munkarul hadis, orang yang diingkari hadisnya. Berdasarkan ini, para ulama mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Tetapi para fuqaha mengambil hadis ini dijadikan dalil. Kalau seandainya ada orang mengundang antum, dua undangan datang bersamaan. Yang satu me-WA istri antum, yang satu me-WA antum. Ya, kemudian pas dilihat waktunya bersamaan. Ya. Dan antum tidak bisa menghadiri kecuali satu saja undangan tersebut. Gimana? Apa yang harus didahulukan? Kata Nabi, ya, kata para ulama, yang didahulukan yang terlebih dahulu mengundang. Walaupun itu jauh tempatnya. Maka itu yang didahulukan. Kalau seandainya bersamaan, bareng-bareng, mana yang lebih dahulukan? Maka yang lebih dekat pintunya dengan Anda. Kalau dekat rumahnya dengan Anda, itu yang didahulukan. Ya. Maka kalau seandainya sama-sama dekat, Ustaz, maka kata para ulama yang menempel pintunya dengan rumah Anda. Kalau seandainya menempel pintunya rumah sama Anda, maka itu yang didahulukan. Kalau sama-sama menempel gimana? Maka yang dicari adalah yang bertakwa di antara keduanya. Kalau seandainya sama-sama bertakwa, maka yang mengetok pintu rumah Anda terlebih dahulu. Kalau sama-samanya, Pak, wallahu a'lam. Ya, sampai sebatas itu para ulama. Ya. Maka insya Allah yang terakhir itu
ada pasti dia tidak bersama, ya. Maka kata ahlul ilm semacam itu, ya. Maka dicari yang paling dekat rumahnya dengan kita kalau seandainya undangannya bersamaan. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an, rawahul Bukhari. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah aku makan dalam keadaan bersandar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib. Apa maksudnya makan bersandar? Para ulama memiliki banyak penafsiran makan bersandar ini. Sebagian ulama menafsirkan makna makan bersandar itu miring. Ya, dia bertumpu salah satu tangannya ketika makan. Sebagian ulama makna bersandar itu adalah dia menyender ke belakang semacam ini ketika dia makan. Yang benar adalah makna makan bersandar ini adalah segala bentuk seseorang makan ketika bersandar itu dilarang. Baik itu dia menyender atau duduk ke belakang sambil makan. Maka ini dilarang, dan ini penafsiran yang paling kuat di antara penafsiran para ulama. Apa hukumnya makan bersandar ini? Haram apa gimana? Makan bersandar ini kalau kita lihat dari sisi hukumnya adalah makruh, bukan sampai ke haram. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena perkataan la akulu muttaki'an, saya tidak makan dengan bersandar, ini dalam ilmu usulul fiqh ini menunjukkan makruh, bukan tidak menunjukkan keharaman. Sama seperti kata Nabi, la uhib, saya tidak suka. Maka ini juga menunjukkan perkataan ini adalah perkataan makruh, bukan perkataan haram. Maka orang makan bersandar itu hukumnya makruh. Kemudian dalil yang lain juga mengatakan ini makruh. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam musannafnya, sebagian sahabat dan sebagian para salaf itu makan dengan bersandar. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, itu beliau makan dengan bersandar. Kemudian Khalid ibn Walid, sahabat Nabi SAW, beliau makan dengan bersandar. Ibnu Sirin, beliau juga pernah makan bersandar. Zuhri juga pernah makan bersandar. Wa Atha ibn Yasar, Atha ibn Yasar juga pernah mereka makan bersandar. Kata Hafidz Ibnu Hajar, banyak sekali para salaf pernah mereka makan bersandar. Kalau seandainya ini haram, niscaya mereka tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya makan bersandar itu hukumnya makruh. Taib. Kemudian ada juga bentuk yang lain kita dilarang ketika makan, yaitu makan sambil tiharap. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Mungkin nonton TV sambil tiharap makannya. Maka ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Naha Rasulullah SAW ayyakula rajul wa huwa munbatihun ala batnih. Sesungguhnya Nabi, kata Ibnu Umar, melarang seseorang makan sambil dia tengkurap atau tiarap. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Mungkin ada sebagian orang kadang-kadang di kasur main HP sambil makan. Maka ini dilarang. Taib. Bagaimana sifat yang bagus ketika makan? Tata cara duduk makan itu yang sunnah dua. Yang pertama, imma dia bersila, duduk bersila, atau menaikkan kaki kanannya. Ya, dia menaikkan kaki kanannya sambil duduk di kaki kirinya, seperti biasa kita makan. Maka ini adalah sunnah tata cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjut ke hadis berikutnya. An Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, muttafaqun alaih. Dari Umar bin Abu Salamah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anakku, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta santaplah makanan yang paling dekat denganmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini Nabi SAW menegur ada seorang sahabat bernama Umar bin Abu Salamah. Ditegur oleh Nabi, beliau masih kecil saat itu. Namanya anak kecil, dia makan sana kemari ngambil. Ya, namanya anak kecil. Ditegur oleh Nabi SAW. Kata Nabi, makan dengan tangan kananmu. Ya, baca nama Allah kemudian makan dengan tangan kananmu. Tidak apa-apa, anak kecil itu ditegur nggak apa-apa. Ya, walaupun itu bukan anak kita. Kalau dia salah,
misalnya kita tegur nggak ada masalah. Abahnya kalau ada anaknya ditegur jangan mengambil hati. Iya, kalau seandainya ada orang negur tapi dengan kebaikan ya, negurnya tentu saja dengan baik, dengan hikmah sama anak. Nggak apa-apa, itu termasuk kita mengajarkan kepada anak itu adab. Mengajarkan kepada anak itu adab. Ya. Tentu menyampaikannya dengan hikmah. Kita lihat anak kecil misalnya teriak-teriak di masjid, kita panggil, nak, jangan teriak di masjid. Nggak boleh, nggak ada masalah kita tegur. Ya. Karena anak itu ketika ditegur, dia langsung ingat. Ya. Karena pembelajaran di waktu kecil itu luar biasa. Penanaman akhlak di waktu kecil itu lebih hebat, lebih dahsyat ketimbang penanaman akhlak di waktu orang besar. Orang besar itu kalau diajarkan akhlak, tahu, tapi ketujuh melanggar. Ya. Tetapi anak kecil tidak. Akhlak kalau diajarkan di sejak kecil, ya anak akhlak itu tertalam, itu menjadi besar dia dengan akhlak tersebut. Ya. Maka Nabi SAW di sini menegur anak ini masih kecil. Kata Umar bin Abi Salamah ini, pelajaran Nabi itu senantiasa aku ingat sampai aku besar, kata beliau. Kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan kepada Umar bin Abu Salamah ini memerintahkan beberapa hal. Pertama, beliau menegur membaca dengan nama Allah. Maka kata para ulama, apa hukumnya membaca Bismillah ketika makan? Para ulama terjadi khilaf di sini. Yang rajih, yang kuat adalah hukum membaca Bismillah ini hukumnya wajib. Karena ini perintah, samillah kata Nabi. Taib. Kalau kita mengetahui wajib, bagaimana cara membaca Bismillah? Para ulama mengatakan apakah kita membaca Bismillah ataukah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika makan. Maka yang benar pendapatnya adalah membaca Bismillah saja. Sebagaimana ditegaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Kalau seandainya pengustad kita membaca Bismillahirrahmanirrahim boleh aja boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, kita mencukupkan membaca Bismillah. Ini yang lebih afdal. Kemudian membaca Bismillah ini kapan Ustaz? Tentu membaca Bismillah ini ketika kita memakan sebuah makanan. Kalau di meja makan tersebut dihidangkan beraneka ragam makanan, misalnya dihidangkan buah, kemudian nasi, iwaknya ayam, wadai, minuman susu misalnya. Ya. Banyak beraneka ragam di meja makanan tersebut. Apakah setiap kali makan piring ini baca Bismillah, makan piring ini baca Bismillah? Tidak. Cukup satu kali saja. Cukup satu kali saja kita membaca Bismillah. Kapan kita mengulang membaca Bismillah ini? Ketika makanan ini diangkat, didatangkan makanan baru. Kalau didatangkan makanan baru, disunnahkan kita membaca Bismillah lagi. Kapan lagi kita mengulang membaca Bismillah? Ketika kita meninggalkan meja makan tersebut. Pian meninggalkan meja makan, sembahyang misalnya, ya, atau pian ada telepon, pergi, pian mengangkat, kemudian kembali lagi ke meja makan, disunnahkan kita menyantap makan kembali membaca Bismillah. Jadi kalau kita meninggalkan meja makan, kembali lagi ke meja makan tersebut ingin makan, disunnahkan lagi kita membaca Bismillah. Kemudian, kalau makan berjamaah, apakah setiap orang itu wajib membaca Bismillah? Misal, dikasih dalam satu nampan. Kemudian makan berempat, berlima. Apakah wajib setiap orang itu membaca Bismillah? Jawabannya tidak. Cukup satu orang membaca Bismillah, maka semuanya jadi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Anas. Nabi SAW pada saat itu bersama 6 orang sahabat dihidangkan makanan. Kemudian datang Arab Badui. Ikut nimbrung di sana. Nabi belum mau mulai makan. Dia nimbrung di sana langsung makan. Kemudian dia makan dua suapan. Dia makan dua suapan. Kemudian kata Nabi SAW, amma innahu law samma qad kafakum. Kata Nabi SAW, kalau seandainya Arab Badui ini dia mengucapkan Bismillah, maka itu sudah cukup untuk kalian untuk tidak mengucapkan Bismillah. Ya. Maka di sini para ulama beristinbat, kalau ada orang makan di dalam satu nampan, ya di dalam satu nampan, kemudian makan banyak, ya, berempat atau lebih, ya. Maka kalau seandainya ada satu orang membaca Bismillah, yang lain kada ingat, kada apa-apa. Maka yang satu itu sudah cukup. Tetapi afdalnya adalah masing-masing membaca Bismillah. Kemudian kata Nabi SAW, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Apa hukum makan dengan tangan kanan?
Terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Makan dengan tangan kanan ini hukumnya apa? Jumhur ulama, imam yang 4, Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, mereka sepakat makan dengan tangan kanan ini hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Imam yang 4. Kemudian ulama yang lain seperti Imam Ibn Abdul Bar, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hajar, dan yang lainnya, mereka mengatakan makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib berdasarkan hadis ini. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW, janganlah kalian makan dengan tangan kiri kalian. Sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Jumhur berdalil, kata jumhur tidak ada dalil yang sahih perintah makan dengan tangan kanan. Adapun hadis ini, kata jumhur, hadis ini ya perintah dalam perkara adab. Jumhur ulama usulul fiqh, mereka punya kaidah. Ini kaidah mereka, makanya mereka setiap berkaitan dengan adab, ada perintah berkaitan dengan masalah adab, itu perintahnya menunjukkan sunnah, tidak wajib. Itu kaidah ilmu usul fiqh inda jumhur ulama. Tetapi yang benar kaidah ini tidak semacam ini. Ya, tetapi itu kaidah mereka, sehingga wajar mereka mengatakan makan dengan tangan kanan itu hukumnya tidak wajib. Kenapa? Itu kaidah mereka. Kaidah mereka di dalam ilmu usul fiqh. Tetapi yang benar, ya, di dalam perkara adab, hatta dalam perkara adab, kalau ada perintah dari Nabi, itu menunjukkan sebuah kewajiban. Taib, jumhur terus bagaimana menafsirkan hadis kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Kata jumhur, menyerupakan dengan syaitan itu tidak menunjukkan keharaman. Kenapa? Karena Nabi kadang-kadang menyerupakan orang itu juga dengan syaitan, tapi tidak haram. Kata Nabi SAW, ar-raqbu wahid syaitan. Ar-rukban syaitanan wasala satu rakbun. Kata Nabi, orang yang berpergi sendirian, ketika dia safar cuma sendirian, itu adalah syaitan. Yang kedua, kata Nabi, orang berpergi safar, 2 orang saja, dia safar, itu adalah 2 orang syaitan. Dan orang yang berpergi safar bertiga, itu barulah orang yang berpergian. Kata jumhur, di sini Nabi menyerupakan orang berpergi sendiri itu dengan syaitan. Sendirian dia pergi. Kenapa? Karena orang pergi safar sendiri itu mudah digoda oleh syaitan. Mudah dia bermaksiat. Ya, mudah dia digoda hatinya oleh syaitan. Apakah safar sendiri itu haram? Tidak ada, ulama sepakat. Kata jumhur, maka penyerupaan dengan syaitan itu tidak mesti haram. Tetapi yang benar dalil ini dalil yang lemah. Kenapa? Karena pada asalnya penyerupaan dengan syaitan itu menunjukkan keharaman. Kecuali ada dalil yang menjelaskan penyerupaan itu tidak menunjukkan keharaman. Dalil yang digunakan jumhur itu adalah dalil pengecualian. Ya, pengecualian dari dalil umum tentang penyerupaan tentang ke syaitan. Oleh karena itu, makan dengan tangan kanan ini hukumnya wajib, ya. Dan dalilnya sangat jelas. Dan Nabi pernah mendoakan kepada seseorang makan dengan tangan kirinya. Didoakan oleh Nabi SAW, dia tidak bisa mengangkat. Ya. Maka Nabi tidak mendoakan sesuatu kecuali dia melakukan perbuatan yang haram. Kalau dia meninggalkan makruh saja, tidak didoakan oleh Nabi. Tetapi jumhur mengatakan itu karena dia sombong. Ya, karena sombong maka didoakan Nabi. Yang benar, hadisnya tidak menjelaskan itu kesombongan. Kalau seandainya itu sombong, Nabi tidak mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Ya. Maka pendapat Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Bar, Al-Qurtubi yang mengatakan makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib, itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya biqas'atin min saridin faqala qulu min jawanibiha wa la ta'kulu min wastiha fa innal barakah tanzilu fi wasatiha rawal arba'ah wa hadha lafdzun Nasa'i wa sanaduhu sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi pernah dihidangkan ya makan malam ya, makanan ya berupa sarid ya. Sarid itu jadi semacam kaldu ya, kaldu yang berdaging. Ya, kuah ada dagingnya, ya. Lalu beliau bersabda, makanlah dari bagian pinggirnya. Jangan makan dari bagian tengahnya. Karena keberkahan itu turun pada bagian tengahnya.
Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat dan ini lafaznya Imam Nasa'i. Dan sanadnya adalah sanad yang sahih. Di hadis ini ya menjelaskan kepada kita ya tentang bahwasanya Nabi memerintahkan kita makan itu mulai dari samping. Tidak memakan itu mulai dari tengah, tetapi makan itu dari samping. Kenapa disuruh oleh Nabi makan dari samping? Karena keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Kata para ulama, kalau makanannya turun di tengah-tengah, kan kalau dimulai langsung makan berkah. Kan kalau dimulai langsung dapat berkahnya. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa dilarang oleh Nabi makan langsung di tengah? Karena kalau Anda memulai makan di tengah, berkah itu nggak jadi turun. Ya, berkah itu nggak jadi turun. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam As-San'ani. Ya, makanya kata beliau Nabi melarang memakan mulai dari tengah, tapi makannya dari samping. Ya. Dan juga ini merupakan bagian dari adab orang dalam masalah makan. Kalau antum makan berdua, kawan antum makan tengah, orang rasa jijik. Ini kenapa makan dari tengah? Ya. Tetapi makannya dari samping. Ya. Maka itu merupakan sebuah adab di dalam makan. Kemudian yang kedua, ya. Bagaimana seseorang ya memakan makanan yang di tengahnya tidak ada ya semacam donat ya. Itu barokahnya di mana? Mungkin orang bertanya ya, barokahnya di mana itu Ustaz? Para ulama ya, ini sekali lagi para ulama bahwasanya mengatakan afdalnya orang membuat makanan itu tidak bolong. Afdalnya makanan itu dibikin tidak bolong. Saya tidak mengatakan haram, tidak. Ya, jangan sampai dinukil Ustaz Haikal mengharamkan donat, enggak. Ya. Tetapi afdalnya makanan itu dibikin tidak bolong. Maka kalau antum bikin donat ditutup. Ya, kan ada donat yang ditutup ya. Ya, afdalnya ditutup, ya. Wadah cincin Bang ya Pak Ustaz. Seterusnya. Ya. Maka ini tidak haram. Ini tidak haram ya. Ini tidak haram tapi kata ulama afdalnya mimbab ta'addub dengan hadis Nabi SAW. Ta'addub dengan hadis Nabi SAW, seseorang membuat makanan dia berusaha tidak bolong. Kalau seandainya dia bolong, Ustaz, haram, Anda haram. Anda haram sekali lagi. Tidak boleh kita melarang orang, enggak. Tetapi saya mengatakan daripada keutamaan. Ya, afdalnya adalah ditutup. Kemudian dikecualikan makan dari tengah ini, Bapak Ibu, dikecualikan kita boleh makan dari tengah. Ya, makanan itu ada beberapa jenis makanan diperbolehkan. Pertama, kalau Anda makan buah. Anda makan apel misalnya, boleh Anda makan dari tengah. Dan ini dikecualikan. Ulama sepakat. Orang makan dari tengah, ya buah misalnya, semacam apel dan yang lainnya, maka boleh Anda makannya dari tengah. Kemudian dikecualikan juga seorang makan ya jika seandainya di nampan tersebut, sebuah nampan beraneka ragam lauknya. Di tengah lauknya kambing, di samping ayam, di sini intalo misalnya, di situ itik misalnya. Banyak lauknya di dalam satu nampan. Apakah boleh dia mengambil dari tengah? Apa kalau nggak ada buru kan di situ yang mengambil tengahnya? Boleh dia ngambil dari tengah? Boleh. Kalau dalam satu makanan itu dihidangkan banyak jenis makanan. Boleh dia ngambil dari tengah. Tapi kalau satu saja maka dia mengambil dari samping. Ya. Kalau makanan ayamnya pun ditaruh di tengah Ustaz ya Pak. Ulun ke dada ayamnya di ujung ini nasi aja berataan. Maka boleh dia mengambil. Ya, kalau tidak ada di sampingnya, ada di tengah maka boleh dia ambil. Taib. Kemudian sebagian ahlul ilm istiqal mereka dengan hadis ini. Istiqal dengan hadis ini maksudnya mereka mendapati bermasalah dalam hadis ini adalah bahwasanya ada hadis Nabi SAW bahwasanya barakah itu ya terdapat pada akhir yang kita makan. Kata Nabi SAW, sungguhnya barakah itu terdapat pada akhir yang kita makan. Sedangkan di hadis ini berkah itu turun di mana? Di tengah makanan. Sedangkan ada hadis yang mengatakan keberkahan itu ada di akhir makanan. Terus gimana menggabungkan dua hadis ini yang seolah-olah bertentangan?
Sebagian ulama menggabungkan dua hadis yang seolah-olah bertentangan ini, digabungkan oleh para ulama. Maksud hadis yang mengatakan di akhir makan, berkah itu di akhir makanan yang kita makan, kata para ulama tidak bertentangan dengan hadis yang diturunkan berkah di tengah-tengah. Kenapa? Karena orang kalau makannya dari samping, maka akhir yang dimakan apa? Di tengah-tengah. Maka tidak bertentangan. Jadi orang kalau makan dari ujung, maka akhirnya nanti berada di tengah. Ya, karena di tengah itulah yang air kita makan. Disitulah keberkahan. Ya, disitulah keberkahan. Oleh karena itu, sebetulnya hadis ini tidak ada bertentangan dengan hadis yang lain. Taib. Kita lanjutkan. Ya, malam ini banyak tuh mengambil hadis. Taib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ma aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad kana idhashtaha syai'an akalah wa in karihahu tarakah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan. Jika beliau suka, ada selera, maka beliau makan. Jika beliau tidak suka, ya tidak berselera, maka beliau meninggalkannya. Maka Nabi pun meninggalkannya. Artinya tidak memakannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini ya berisi larangan kita mencela makanan. Ya, dilarang di dalam hadis ini seseorang itu mencela makanan. Ya, kalau seandainya kita ini tidak suka pada sebuah makanan, ya maka tinggal ia tidak dimakan, tinggal ditinggalkan saja, tidak kita memakannya. Maka jangan ya seseorang itu mencela makanan. Taib. Apakah menasihati istri itu termasuk mencela makanan? Contoh, misalnya istri menyuguhkan makanan, kemudian kemasinan ikan bermasak. Ya, sotonya masin misalnya. Apakah ini bagian daripada mencela makanan? Tidak. Seorang menegur orang lain, ya, menegur bahwasanya makanannya keasinan atau makanannya terlalu pedas, makanannya hambar, ya, atau minumannya hambar. Maka ini bukan bentuk celaan, tetapi ini bentuk nasihat. Ya, ini bentuk nasihat. Maka nasihat, memberikan nasihat kepada orang yang memasak ini bukan celaan, ini boleh. Ya, seseorang mengatakan afwan ini pahit nah. Ya. Oh, pian kada boleh kayak itu. Nabi melarang mencela makanan kada babnya ini. Bukan babnya, tetapi apa? Ini nasihat. Ini nasihat dan ini bukan celaan. Celaan itu adalah orang mencela. Ya. Ini napa masak kada nyaman misalnya semacam itu. Ya. Ini celaan. Tapi kalau kita memberikan nasihat, masakannya ini, kurang bumbu ini, maka ini tidak ada masalah. Ini bukan celaan. Maka ibu-ibu jangan menganggap. Ya, kalau suaminya menegur, misalnya kurang kurang garam, pian baik kada boleh mencela makanan. Ya, maka ini merupakan nasihat, tidak ada masalah. Ya, dan tidak termasuk dari seseorang mencela makanan. Nabi SAW begitu indahnya akhlak beliau. Nabi SAW ketika dihidangkan makanan, ketika beliau ingin, maka beliau makan. Ketika beliau tidak ingin, maka beliau tidak memakannya. Dan seperti itu adab ya dalam makanan. Orang itu kalau menghidangkan makanan, adabnya kita langsung makan. Kalau kita dihidangkan makanan, adabnya langsung makan. Jangan sampai pemilik rumah menyuruh kita makan. Kalau orang mengasih makanan, makan aja. Ya, itu adabnya semacam itu. Ya. Jangan sampai menunggu pemilik rumah menyuruh kita untuk makan. Ya. Maka pemilik rumah itu ketika menyuguhkan makanan agar pian makan. Kadang mungkin dia menyuguhkan makanan, mudahan jangan dimakan, kadang mungkin. Ya. Ya. Dia menyuguhkan makanan itu agar pian makan. Maka adab dalam Islam agar kita juga tidak mengenakan tuan rumah, langsung makan. Oh iya. Jangan juga tuan rumah ini, kenapa nih langsung makan, kada disuruh-suruh? Ya.
Itu adabnya demikian. Iya. Maka adabnya demikian. Iya. Dan itu adab di dalam ketika seseorang disuguhkan makan langsung makan aja. Dan orang itu lebih senang Anda makan makanan. Apalagi ibu-ibu ya, makanannya dihabiskan tamu-tamu. Abahnya pasti berkisah, makanan pian nyaman dimakan tamu, himung ibu-ibu. Isuknya si dia bermasak pulang. Iya. Tapi kalau makanannya kada dimakan sedikit, kada semangat ibu-ibunya memasak. Wanita itu senang kalau dimakan makanannya sampai lahap habis ya oleh tamunya. Iya. Dan itu sunnahnya, orang kalau menyuguhkan makanan pasti ingin dimakan. Kalau inya kada hendak antum memakan makanan pasti kada disuguhkannya, disimpannya di belakang. Ya, makanan enak disimpannya jangan ini aja disuruh. Iya. Pasti sudah diseleksi di belakang kalau dia tidak mau. Iya. Maka pasti yang disuruh itu dia ingin kita memakannya. Maka adab ketika seseorang disuguhkan makanan, makan. Kalau tidak mau, ya sudah tidak makan. Iya. Kalau seandainya dia ingin memberikan nasihat, maka berikan nasihat bahwasanya ini kurang ini kurang ini. Taib. Dan di sini ya, begitu tingginya akhlak Nabi SAW. Nabi pernah juga disuguhkan makanan dop. Dop itu ya dop ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi dop namanya. Bahasa Indonesia pun juga dop. Ya. Seperti kayak biawak, tapi nggak mirip biawak. Ya, dop ini, masya Allah, ya, ini binatang yang bisa hidup mungkin seratusan tahun. Dia usianya tua. Dia kencing itu 40 tahun sekali dia kencing. Iya, dia ada kencing itu 40 tahun baru sekali dia kencing, menetesnya itu. Kemudian dop ini kalau dimasak itu masih gerak-gerak dia. Anda panci saking panasnya. Ya. Dop ini, Nabi pernah disuguhkan dop. Ya, dop ini tidak terbiasa, ahlu Makkah itu tidak terbiasa. Nabi itu berasal dari Makkah. Dan orang Makkah itu nggak terbiasa makan dop. Yang terbiasa itu orang Madinah. Ya, orang Madinah itu terbiasa dimakan dop. Nabi disuguhkan dop. Kemudian Nabi tidak memakannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah haram dop ini? Karena sahabat melihat Nabi tidak mau makan. Sehingga sahabat curiga, jangan-jangan haram ini. Ya, jangan-jangan kada boleh. Apa haram? Tidak. Kata Nabi SAW, innahu lam yakun bi ardi qaumi. Sesungguhnya dop ini bukan berasal dari tanah kaumku. Sehingga kalian mendapati aku tidak bisa memakannya. Ya. Maka cuma seperti itu aja. Kata Nabi, innahu lam yakun bi ardi qaumi. Berkomentar yang sangat indah. Bahwasanya ini bukan kebiasaan makanan dari kaumku, maka aku tidak bisa memakannya, kata Nabi SAW. Maka ini akhlak yang luar biasa dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau ya ketika diajukan makanan, disuguhkan makanan, beliau mengatakan demikian. Taib. Kemudian di antara adab berikutnya terakhir dari adab sini adalah jika kita disuguhkan sebuah makanan dan kita tidak senang pada makanan tersebut ya. Kadang-kadang kita berelang di rumah, kadang-kadang ada makanan itu kita tidak kada ketuju. Ya, kada ketuju. Disuguhkan oleh pemilik rumah. Apakah kita harus makan ataukah tidak? Kata para ulama, sunnahnya tidak makan. Jangan dipaksakan. Kalau kita tidak senang, jangan makan. Pemilik rumah jangan memaksa. Makan pian ayo sedikit aja coba. Si dia kada mau. Si dia sudah kada mau, sudah jangan dipaksa. Iya. Dan kita juga jangan memaksakan diri kita. Karena ketika kita memaksakan diri kita, makan sedikit, kemudian timbul perasaan yang tidak enak dari pemilik rumah. Yaitu mungkin tadi ya penjelasan tentang masalah adab Nabi SAW ketika beliau disuguhkan makanan yang beliau tidak menyenanginya, beliau meninggalkannya, tidak memakannya. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita mungkin menerima beberapa pertanyaan. Ya, ini ada yang bertanya, dalam kajian sebelumnya disebutkan jika kita tidak boleh menghadapi walimatul urus jika terdapat kemungkaran di dalamnya. Bagaimanakah sikap kita antara menjaga silaturahmi dan hubungan kekerabatan dengan kerabat kita yang masih terdapat kemungkaran di walimatul urusnya di dalamnya? Apakah menghadirinya ataukah tidak menghadirinya? Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya di walimatul urus itu terdapat kemungkaran, maka Anda cari waktu yang tidak ada kemungkarannya. Biasanya di pagi-pagi itu jarang orang bermusikan dulu. Ya. Maka datanglah di waktu yang pagi
pagi, atau datang di waktu-waktu hendak habis sudah, ya, maka juga jarang ada kemungkarannya. Maka cari waktu atau pilih waktu yang di situ tidak ada kemungkarannya. Dan setahu ana pasti ada waktu itu orang kadang mungkin busung-sung apa pakai musik, ya, dikucaki orang jelas, ya, pasti ya jam 10 atau jam berapa gitu kan, macam itu. Maka biasanya pagi itu stabil, ya, pagi itu biasanya lebih lebih ringan, ya. Kalau ada kemungkaran mungkin kemungkaran sedikit di sana. Maka Anda berusahalah mencari waktu-waktu yang apa namanya di situ mungkin tidak terdapat kemungkarannya. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada lagi silahkan. Ya. Hmm. Kenapa kadang dengar anak? Hmm. Ah. Kalau ada kemungkaran, ya tidak ada kewajiban kita menghadirinya. Tidak ada kewajiban kita menghadirinya. Tetapi ya itu, cari waktu yang tidak ada kemungkaran. Kemungkarannya insya Allah ada. Ya insya Allah ada saja waktu-waktu yang di situ tidak ada kemungkarannya atau kemungkarannya sangat sangat sedikit. Maka hadirlah di waktu-waktu tersebut. Apalagi misalnya kerabat dekat dan ya keluarga, ya maka hadir cari waktu-waktu yang pas untuk hadir. Taib. Maka baik. Pertama, qailullah itu apakah wajib atau tidak? Ya, tidak wajib. Ya, dalilnya apa? Perbuatan Nabi SAW pernah beliau tidak berqailullah. Kalau seandainya itu wajib, maka niscaya Nabi SAW tidak akan pernah meninggalkannya. Maka qailullah itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah saja. Ya, memalingkan dari wajib itu ke sunnah apa? Perbuatan Nabi SAW. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi? Ya, silahkan. Iya. Hmm. 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 Nggih. Ah. Ah. Iya. Hmm. Ya. Pertama, yang Anda jelaskan tadi adalah kita tidak mencicipi itu kalau sama-sama paham antara tamu dengan ya yang menjamu. Tapi kalau menjamunya itu kada paham serti apa caranya, ya, maka pian ulun bungkuslah atau dibungkus saja. Ya, kalau antum kada kada bisa memakan, maka lebih himung lagi tamunya. Ya, lebih himung yang tuan rumah. Artinya banyak solusi yang ditawarkan. Ya, cari solusi yang terbaik. Iya. Iya. Maka ya Anda kalau Anda cicipi tidak ada masalah, ya. Tapi kalau Anda misalnya nggak enak atau macam bisa Anda bungkus. Ya Anda simpan kemudian Anda kasihkan ke orang lain, ya. Maka banyak cara dilakukan. Taib. Kemudian yang kedua masalah nyamuk, ya darah nyamuk itu gimana? Darah yang sedikit itu dimaafkan. Darah yang sedikit itu dimaafkan, dia tidak dihukumi najis, ya. Tapi kalau dia banyak apa macam itu baru najis. Maka darah nyamuk itu dimaafkan, ya dimaafkan dan tidak dihukumi najis. Dia kotor, dia kotor tapi tidak dihukumi najis. Maka pian kalau nampak nyamuk ada darahnya, kalau ada tisu lap pakai tisu atau apalah digosok biar hilang di waktu salat. Allah taala a'lam. Baik. Hmm. Iya. Pertama, apa hukumnya membedakan ini tamu khusus, ini tamu tidak khusus, boleh apa tidak?
Seyogyanya tidak dibedakan. Seyogyanya tidak dibedakan, tamu itu semuanya sama. Tetapi kadang-kadang ada keadaan tertentu orang itu membedakan, ya, karena memang harus dibedakan. Semacam misalnya ada pejabat, keamanan dan semacamnya yang berkaitan. Maka kalau ada hajah, ya tidak ada masalah kalau ada hajah. Ya semacam orang ini mungkin pejabat atau apa macam butuh pengamanan khusus, tidak mungkin dia bercampur karena membahayakan orang penting misalnya, maka dalam kondisi-kondisi ada hajah ini tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada hajah, maka syariahnya tidak dibedakan. Tapi apakah itu haram? Ya tidak sampai ke haram. Ya tidak sampai ke haram. Yang penting yang di sini sama, makanannya di sini sama, cuma masalah tempat saja. Maka ini insya Allah tidak sampai ke haram. Tapi syariahnya semuanya tidak dibedakan kecuali ada hajah, ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau ada kondisi tertentu maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya? Makan sambil berdiri. Apa hukumnya makan sambil berdiri? Ya. Makan sambil berdiri. Ada hadis larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Tetapi Nabi SAW juga pernah beliau minum sambil berdiri. Sahabat juga ya pernah makan sambil berdiri. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis sahabat itu makan semangka lempar-lemparan sambil berdiri. Ya, ya. Bahkan juga sebagian sahabat ketika berperang mereka makan kurma dalam kondisi berdiri. Berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis itu terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah makan berdiri. Apa hukumnya makan berdiri? Maka yang rajih wallahu a'lam, yang paling kuat pendapatnya adalah makan berdiri itu adalah makruh. Makan dan minum itu makruh kalau seandainya tidak ada hajat. Artinya memungkinkan dia duduk tapi dia tidak duduk. Maka kondisi itulah kondisi makruh. Tetapi kalau kondisinya emang tidak memungkinkan dia untuk duduk, dia berdiri. Misalnya naik bis, dia tidak ada tempat duduk. Ya, kemudian dia kelaparan, pengen makan, maka nggak apa-apa dalam kondisi berdiri. Dan ini tidak makruh. Kalau tidak memungkinkan dia duduk, maka dia tidak makruh. Kalau memungkinkan dia ada kesempatan untuk duduk, kondisinya duduk, maka hukumnya ini makruh, tidak sampai ke haram. Ya, kenapa? Karena dalilnya ada sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi pernah juga minum sambil berdiri. Nabi pernah minum air yang tergantung di atas, kemudian diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ada lagi yang lain? Ya, silahkan penutup. Ya. Iya, iya. Pertama ya, emang kebanyakan kita itu orang Indonesia itu memiliki sifat yang luar biasa, masya Allah, memiliki sifat yang bagus, seperti sifat pemalu. Ya, orang Indonesia itu masya Allah ya, banyak sifatnya pemalu ya. Jangankan itu, ikhwan saja kadang-kadang ya itu baru kajian ya nggak mungkin duduk di depan, pasti duduknya di belakang muncul, ya kan? Nggak berani duduk di depan. Ya orang Indonesia itu pemalu, orang Indonesia sangat pemalu. Ya. Maka sama itu juga orang yang nggak pernah hadir di walimahan, apalagi bagus walimahannya mewah, dia tidak terbiasa. Kemudian disuruh makan, malu dia makan. Kadang-kadang bingung, dari mana ini makan. Maka kalau kita tahu keadaan demikian, maka pemilik rumah mencontohkan. Ya, pemilik rumahnya mencontohkan. Ya, dia mengambil, makan. Kalau seandainya masih kada paham juga, ya diambilkan dikasihkan kepada yang mau tamu yang dihidangkan. Ima kita mencontohkan, ima kita ambilkan makanannya. Kalau seandainya tamu tersebut dia masih malu, ya. Maka itu kalau dia malu-malu. Tapi kalau dia tidak mau makan ya lain lagi permasalahannya. Tapi kalau kondisinya malu ya ima kita mencontohkan atau kita menyajikan untuk dia. Semacam itu adabnya kepada orang yang malu-malu. Wallahu taala a'lam. Ada kata terakhir lagi? Oke. Jaringan 25. Ya.
Iya, jazakallah khair. Kita ini ya emang kita ini terbiasa dengan celengan emang di mana-mana ada akikah celengan, pernikahan celengan. Emang urf ya kebiasaan dan itu menunjukkan orang Indonesia itu dermawan-dermawan. Iya, bahwasanya ya dan betul itu terkenal dari zaman dulu bahkan waktu negara Saudi itu miskin itu orang banyak sekali ya senang sekali sama orang Indonesia dermawan. Ya. Terus bagaimana hukumnya celengan yang ada di walimah tersebut? Orang menyediakan sumbangan. Boleh apa tidak? Ya boleh. Dalilnya apa? Hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang kita bacakan tadi, sahabat yang disuruh Nabi SAW untuk mengundang orang-orang tersebut. Kemudian sahabat itu membantu Nabi SAW dengan memberikan makanan. Maka orang membantu orang sedang nikah dalam walimah itu boleh. Termasuk dalam memberikan uang. Itu termasuk dalam membantu dalam walimah tidak ada masalah ya tidak berdosa dan tidak mengapa dan ini juga tidak haram artinya membantu dalam walimah itu ya tidak berdosa dan orang menaruh celengan itu bukan aib dia bukan aib apalagi itu uruf di sebuah masyarakat kadang-kadang orang sudah menyiapkan duit mencari celengannya bingung mengasih ke yang punya hajat kada nyaman yang langsung dikasih punya hajat biasanya kada nyaman. Maka itu uruf di masyarakat yang tidak ada masalah. Uruf itu bukan uruf yang jelek dan juga itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh. Nabi ya dibantu oleh sahabat mereka menyediakan dan seterusnya. Maka ini kata para ulama tidak mengapa seseorang membantu saudaranya dalam walimah, baik itu dalam material ya ataupun dalam barang atau bentuk makanan, maka tidak ada masalah ya. Dan ini mengurangi pengeluaran juga. Terakhir pertanyaan titipan dari teman di luar tema. Beliau saat ini dalam masa nifas sudah 41 hari. Darah nifas sudah bersih pada hari ke-39. Namun masih keluar cairan keputihan kental. Apakah itu sudah termasuk kondisi suci? Ada hadis tentang masalah batas nifas itu 40 hari. Hadis ini diperselisihkan. Tapi insya Allah hadis ini mendekati hadis yang hasan. Ya, jadi sebetulnya batas nifas itu betul, dia 40 hari. Ya. Maka kalau ini sudah lebih dari 40 hari, 41 hari, maka itu insya Allah suci. Kemudian cairan yang keluar itu sudah keluar keputihan itu sudah. Ya, keputihan itu tanda suci wanita. Jadi tanda suci wanita itu dua. Entah dia haid atau nifas. Tanda sucinya dua. Ima dia keluar keputihan, ya keluar keputihan, atau kering di tempat keluarnya darah selama 1 hari 1 malam. Kalau di tempat keluar darah itu kering selama 1 hari 1 malam, maka berarti wanita itu sudah suci. Wanita itu sudah suci. Ya dia tidak basah-basah lagi, maka itu dikatakan dia sudah suci. Atau dia keluar keputihan. Maka ini dua tanda. Ya wanita itu dia suci dari haid dan nifas. Kalau disebutkan tadi bahwasanya keluar keputihan kan tadi sudah. Kalau keluar keputihan berarti dia sudah suci. Maka dia harus sholat. Kalau puasa maka dia harus puasa. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.